selama ini kan kita tahu tokoh-tokoh settle semisal Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Paus Cokro, Salim, dan Kiai Jarwantara dan lain-lainnya. Tentu mereka sudah selesai lah. Artinya misalnya sudah jadi pahlawan nasional, nama-nama mereka cukup banyak dalam literasi di bangsa ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks pusaran sejarah perjuangan bangsa M. Sangaji kan minim. Kita coba akan juga diskusi dengan Kemendikti bahwasanya ketokohan beliau pasca jadi pahlawan nasional Bang Fadlan harus juga masuk dalam tataran atau wacana identitas sejarah nasional. Artinya nilai-nilai kesejarahan atau historis beliau, karena peran politik beliau bukan saja politik Bang, beliau juga punya peranan penting dalam konteks pendidikan. Beliau mendirikan sekolah-sekolah. A.M. Sangaji lagi-lagi saya mau sampaikan bukan lagi untuk milik keluarga atau saya hari duduk di forum talk show ini. Saya kira sudah selesai. A.M. Sangaji sudah milik seluruh umat, milik seluruh rakyat Maluku, rakyat Indonesia. Halo saudara semua, kembali lagi di Lanite Talk Show. Hari ini Katong akan bercerita tentang A.M. Sangaji yang beberapa waktu terakhir generasi muda khususnya di Maluku lagi berjuang untuk bagaimana supaya beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional, mengingat jasa-jasa A.M. Sangaji dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu, Katong kedatangan tamu, salah satu keturunan dari A.M. Sangaji, ada Bang Kamil Moni. Selamat datang di studio komunitas Lanite, Bang Kamil. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Kamil ini salah satu keturunan A.M. Sangaji, tapi aneh juga ya, marganya Moni tapi berjuang untuk A.M. Sangaji, dan bagaimana marga Moni kok bisa keturunan A.M. Sangaji, nanti kita bincang-bincang lebih jauh. Tapi sebelum membahas A.M. Sangaji, Bang Kamil, beta mau sedikit tanya-tanya sedikit tentang latar belakang Bang Kamil. Lahir di mana, proses hidupnya itu di mana, bagaimana sampai bisa memilih berjuang untuk A.M. Sangaji. Silakan. Baik, terima kasih. Kita sapa dulu mungkin teman-teman komunitas lain itu yang saat ini sedang menyaksikan cara talk show A.M. Sangaji menuju pahlawan nasional. Mudah-mudahan ini jadi hal yang baik untuk ketemu semua di penghujung akhir tahun. Baik Bang Fadzwan, kebetulan kita lahir di Ambon 18 Agustus 1983. 83. Ya. Cukup jauh tuh umurnya dari kita. Lalu beta memang adalah garis keturunan dari sang ibu. Bukan dari ayah langsung. Bukan dari beta. Pantas marganya bukan Sangaji. Matrilineal, ibu yang Sangaji, almarhumah. Nah, beta dari generasi keempat. Generasi keempat. Dari Sangaji keluar sampai ke saya keempat. Jadi jatuhnya SUTTO yang ya kalau iya datuk atau kakek buyut ya. Kakek buyut ya Sangaji. Di SMA di SD sampai SMA di Ambon. Oke. Terus kuliah kebetulan di Jakarta. Di Jakarta. Di salah satu kampus swasta di Jakarta. Tinggal juga di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Bukannya di Bogor katanya? Di Depok. Di Depok. Sama dong. Saya juga tinggal di Depok. Beta KTP juga masih Depok sebenarnya. Sama kita KTP. Di Depok ya. Di Jakarta tinggal sendiri atau sama keluarga? Kebetulan ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Di daerah di Cimanggis. Kawasan Cimanggis. Oke. Terus bagaimana ceritanya tinggal di Jakarta? Tentu saja Jakarta kan paling beda dengan Ambon ya, dengan kemajuan di Jakarta. Kok mau balik ke Ambon selain berjuang untuk A.M. Sangaji? Ini memang tentu keluarga besar di sini ya. Oke. Keluarga besar masih di sini. Dari bokap sampai kakak-kakak dan adik. Ini yang jadi kehadiran beta secara pribadi di Kota Ambon atau Maluku hari ini
memang ini atas dasar satu cita-cita, atas satu harapan yang memang harus kita wujudkan. Pertama mungkin ini soal amanah, Bang Fazwan. Amanah sang ibu. Amanah apa itu? Amanah yang jadi ibu sebelum meninggal itu memang menitipkan satu amanah penting. Saya bilang ini harus kita tunaikan, bahwasanya AM Sangaji harus jadi pahala nasional. Oke. Oh, jadi Abang berjuang untuk AM Sangaji ini karena amanah. Amanah itu. Pokoknya ceritain deh. Ya, saya Proses melanjutkan. amanah itu bagaimana? Nah, ya. Apa cuma Jadi- kasih tahu Ya. aja gimana? Gitu. Jadi Bapak sebenarnya yang memulai, Bang Oke. Fazli, memulai proses AM Sangaji ini di ruang-ruang publik. Padahal Bapak bukan keturunan AM Bukan, Sangaji. beliau ada cucu mantu. Cucu mantu. Ini atas dasar juga amanat juga dari ayah mantunya. Oh, Jadi kakek dari ibu saya, Raja Negeri Rohman. diamanain ke mana? Menantu Ke bukannya menantu. ke. Sebenarnya ke keluarga, tapi saat itu mungkin paman-paman saya punya kesibukan ya. Oke. Biasa akhirnya Bapak punya waktu untuk itu. Jadi beliau mengiyakan itu. Oke. Jadi hal ini, proses ini dimulai dari Bapak itu dari tahun 94, Bang Fazan, di Wow. Rumah 3. Di 94. 4, di kediaman kita di Desa Rumah 3, Kota Ambon. Berarti kalau sekarang 30 tahun 30, lah relatif. 32 tahun lah. Jadi sebelum Lama juga. sebelum kakak meninggal itu juga beliau berpesan, lalu Bapak yang kemudian napak tilas. Oke. Napak tilas atas petunjuk Juklak-jukis dari kakek, lalu beliau mulai itu merambah ke daerah Samarinda di Tenggarong. Baru. Ya, kita tahu di sana itu kan ada monumen Ya, tahu itu. patung AM Sangaji di daerah Tenggarong. Tenggarong. Ada nama jalan juga. Ada. Beliau memulai dari situ. Kebetulan kakek saat itu juga pernah berkunjung sebelumnya. Sebelumnya kakek saya sudah berkunjung ke sana mengunjungi 2 saudara perempuannya. Oh, maksudnya kakek ada saudara? Ada di sana. Kan Sampai sekarang? kakek Muhammad Sangaji kan lahir di Tenggarong. Kakek Bang Kamil. Lahir di Tenggarong. Oke. Jadi bapak ibu tuh lahir di Tenggarong di Samarinda. Oke. Dari Tenggarong Samarinda mengunjungi 2 saudara perempuannya, Oke. Nenek Jumanten dan Nenek Saodah di sana. Oke. Setelah beliau kembali di sana, tapi sebelum beliau kembali ke Ambon, di sana beliau juga sudah sering bertemu dengan para tokoh-tokoh di daerah Tenggarong dan Samarinda yang pernah membersamai perjuangan AM Sangaji kala itu di dataran Kalimantan. Oke. Nah, lalu ini yang menginspirasi kakek pulang kembali ketika setelah berkunjung di rumah kediaman kami itu, beliau berdiskusi dengan anak-anaknya dan anak mantunya bahwa ketokohan AM Sangaji ini harus kita lanjutkan dan minimal kita bukukan. Oke. Alhamdulillah Akhirnya Bapak Bapak melakukan itu, bukan riset, lalu kemudian napak tilas dengan dana swadaya mandiri beliau sendiri. Selesai dan akhirnya rampung di 2016. Oh, dari 94 napak tilas, 2016 baru bisa baru bikin rampung. buku. Baru Berapa baru tahun bukunya itu? selesai. Tapi Lama. dokumen-dokumen itu sudah. 94. 10 tahun lebih ya? Ya, ini mungkin disebabkan karena kesibukan beliau juga dalam mencari Oke. nafkah untuk anak-anaknya, Ya. lalu terkendala biaya budgeting anggaran Oke. juga, lalu mungkin memaksimalkan data dan fakta otentik Oke. lainnya. Memang kita tahu dalam proses beliau itu kan beliau lebih cenderung ke head to head dengan para pelaku sejarah. Oh, jadi tatap muka. Zaman itu kan belum ada belum ada Google dan Belum internet ada segala tahu. macam kan, jadi agak 94 kayaknya belum ada telepon. belum deh. ada sama sekali. Belum ada HP. Iya, belum ada HP. Nah, di 2017 Bang Fazwan, akhir 2017 itu Bapak sudah mulai jatuh sakit. Lalu beliau tidak lagi mampu untuk melanjutkan estafet perjuangan ini. Buku sudah jalan. Nah, di 2000 saya sementara itu masih ada di Jakarta. Nanti di 2020 awal itu saya ditelepon oleh saudara perempuan saya bahwasanya saat ini ibu lagi sakit keras nih. Rumah sakit di Bayangkara, rumah sakit Polri. Saat itu ketika saya ditelepon oleh kakak perempuan, dia mengatakan bahwa kita harus ada pengadaan kursi roda untuk sang ibu ketika setelah selesai beliau sembuh dari sakit di rumah sakit Bayangkara. Tetapi keesokan harinya saya ditelepon lagi Bang Fazwan bahwa saya harus pulang. Oh, Saya harus pulang ke Ambon gitu karena memang kondisi ibu sudah sangat drop sekali, tidak bisa lagi Ya. bangun dari.
Sakit Saya, apa waktu itu, Ibu? Mama. waktu itu keterangan dokter diagnosa ada komplikasi dan di bagian perut. Oke, Bang Fajar. parah kayaknya. Ya, lalu saya langsung dengan adik bungsu saya kita pulang ke Ambon, langsung menuju ke rumah sakit Bayangkara. Nah, sesampai kita di rumah sakit Bayangkara yang tadinya kita dapat kabar bahwa ibu nyokap tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur, ternyata beliau bangun dan bisa makan gitu, dan disuapi oleh adik bungsu saya. Ya tentu kita bahagia Bang Fadun. Artinya sesuai fakta tidak seperti yang disampaikan oleh kakak perempuan. Nah, kira beliau bisa pulang ke rumah. Nanti setelah 3 atau 4 hari di rumah itu beliau drop kembali. Oke. Dan kita rujuk lagi ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Al-Fatah di kawasan Masjid Raya Al-Fatah ini. Lalu yang menariknya itu adalah ketika Senin, Rabu, Selasa malam Rabu, Bang Fadlan, beliau tiba itu memanggil saya di sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Saya mencoba Itu masuk dalam kondisi kritis. dalam kritis. Saya coba cross check kesehatan beliau, saya masuk. Nah, tetapi beliau kemudian melambaikan tangan memanggil saya, memberikan kode atau sinyal. Saya langsung rapat ke telinga beliau. Ternyata ada hal yang paling bagi saya itu prinsipnya, beliau bisikin ke telinga saya bahwa nanti tolong abang lanjutkan proses perjuangan bapak yang bapak sudah jalankan. Kakek Oyang atau Teto Oyang ini harus jadi pahlawan nasional. Oke. Kira-kira seperti itu Bang Fatur. Jadi apa yang saya lakukan hari itu atau saya buktikan tentu tidak lain dan tak bukan bahwa ini ada persoalan baik yang saya harus tunaikan. Artinya amanah sang ibu tadi yang insya Allah semoga diberkahi harus saya tuntaskan. Sang Haji harus jadi pahlawan nasional. Kira-kira begitu. Dalam kondisi kritis. Ya. Sampai tadi bilang saya bisa bicara, Mama masih ada pikiran, ada niatan untuk bagaimana bilang ke. Padahal itu Bapak masih hidup kan? Masih. Itu kan satu hal yang luar biasa. Mungkin entahlah apa yang terjadi yang beliau saksikan. Tapi kan abang berapa bersaudara sih? Kita bertujuh. Kan bertujuh, kan ada saudara yang lain. Abang dikasih amanah. Kenapa abang mau pilih, mau yain begitu? Maksudnya mengapa abang mau pilih atau mau terima? Kan ada saudara yang lain, ada keluarga yang lain begitu. Itu kan sing gampang Bang. Iya. Itu dia Bang Fazwan. Artinya kakak yang pertama kan kebetulan ASN, kakak yang kedua ibu rumah tangga, kakak yang ketiga sudah meninggal, dan kakak adik saya yang perempuan waktu itu bersama suaminya di daerah di SBT. Oke. Lalu adik saya itu baru lulus kuliah saat itu, dan adik saya yang buntut kemudian kerja swasta di Jakarta. Oke. Lalu ya nggak tahu ya, mungkin ibu nyokap ngelihat bahwa yang bisa bicara banyak, yang tukang bicara banyak mungkin beta mangkali. Gitu. Jadi ya beliau langsung memberikan arahan itu. Saya sebagai anak tanggung jawab, saya bilang ini bagian dari ikhtiar ibadah. Ya tentu kita tahu bahwa ridha Allah fi ridal walidain wasitul walidain, saya pikir itu. Jadi konteksnya adalah birrul walidain. Apa yang diamanahkan, dijanjikan oleh orang tua, apalagi mama, apalagi wabil khusus. Ya tentu itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita nafikan dan kita bisa lihat sederhana. Itu yang mendrive saya. Hari ini saya survive, saya kekeh dengan proses perjuangan ini. Meskipun saya tahu banyak sekali di luar sana ya. Arti bahwa bukan saya bilang tidak punya kontribusi apa. Bagi saya enjoy dengan proses ini. Karena bagi saya yang penting kita berproses dulu Bang Fadud. Artinya ketika kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita mau melangkah lebih maju. Bagi saya soalan nanti ayam sang haji dinobatkan jadi pahlawan atau tidak, itu hablum minallah. Tapi bagi saya kita ikhtiar dulu. Ikhtiar tentu kita lakukan kerja-kerja baik itu, kerja-kerja sosial itu. Saya kira itu Bang. Jadi pilihan jalan ini tuh karena amanah. Dan abang optimis walaupun ada keluarga yang lain, abang memang memilih untuk terima amanah itu. Sebelum abang ambil jalan
pilih atau terima amanah itu, tentu saja pasti abang tahu lah, Bang Mama ini keturunan A.M. Sangaji, dan A.M. Sangaji itu pahlawan juga, salah seorang yang menggerakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi sepanjang hidup abang, sebelum abang terjun berjuang, abang kenal banget sih, makanya kenal kasih A.M. Sangaji itu bagaimana pikiran-pikirannya, bagaimana relasi dia dengan tokoh-tokoh yang lain, atau sekadar beta keturunan A.M. Sangaji dari jalur mama. Menurut abang sosok A.M. Sangaji itu bagaimana sebelum abang makanya, atau abang punya pengetahuan sebelumnya kasih tentang bagaimana itu A.M. Sangaji? Sebenarnya dari tuturan Bang Fadil. Oke. Jadi dari tahun 94, 95, 96 itu, jadi ketika narasumber utamanya itu dari kakek, dari kakek Muhammad Sangaji itu, menuturkan ke bapak, lalu bapak nulis dalam secari-secari kertas. Nanti setelah kertas itu selesai, saya ini yang diberi tugas Bang Fadil. Diberi tugas untuk membaca. Jadi dulu bapak ini kan agak sedikit lucu juga, humoris beliau. Jadi ada cermin tuh, beliau di kamar beliau tuh kan tinggi, panjang. Beliau taruh di situ. Lalu disaksikan oleh kakek, saya disuruh baca seakan-akan kayak orang lagi pidato gitu. Jadi saya membaca aja. Saya kalau tidak salah tuh beliau menulis itu dan tulisan yang saya baca itu beliau masukkan di koran lokal Maluku saat itu, Suara Maluku. Saya tahu beliau tulis A.M. Sangaji Perintis Indonesia Merdeka. Saya masih ingat betul itu. Korannya masih ada di saya juga. Kita clipping, beliau clipping. Sabar. Bapak sarjana apa? Beliau tidak tamat SMP. Hanya SMP Saverius kelas 2 saja. Tidak tamat SMP tapi menulis di koran. Waktu itu siapa yang bisa tulis di koran itu kan luar biasa. Ya. Lalu lanjut. Jadi kalau secara signifikan memang saat itu kita nggak ada kayak zaman sekarang ya. Tentu teknologi nggak canggih sekarang. Jadi informasinya belum terlalu banyak. Jadi informasinya dari tuturan. Dari bapak sesekali, bapak atau kakek juga memberikan bukti lewat dokumen foto. Nah, yang saya tahu persis itu ada dokumen foto yang diberikan oleh Pak Haji Umar Dahlan. Pak Haji Umar Dahlan ini adalah redaktur pewarta Borneo di dataran Kalimantan di Samarinda. Beliau memberikan dokumen itu. Jadi ada foto itu, kalau foto itu ada di buku juga. Itu A.M. Sangaji bersama puluhan pemuda pergerakan di dataran Kalimantan. Setelah keluar dari tahanan pendudukan Jepang, itu tahun 42 di dokumentasi itu. Itu jadi catat. Jadi kita cuma tahu sebatas itu. Ada juga dokumen foto beliau kita tahu, ada monumen beliau prasasti di sana, rumah beliau kita tahu itu. Lalu yang sering itu di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Nah, yang saya masih ingat betul itu ketika kita pulang ngaji terus nanti maghrib kadang kita ke rumah dulu. Itu bapak kakek itu sering kasih kita satu syair atau pantun yang kemudian digubah oleh A.M. Sangaji ke dalam tulisan-tulisan beliau. Jadi soal kepanduan syarikat Islam. Bagaimana itu? Jadi kayak kalau mungkin saya tidak ingat utuh ya, tapi ya jelas beliau waktu itu ada seperti ini kalau tidak salah diksinya. Kami anak pandu syarikat Islam. Benar-benarlah parama. Kencang badan, tegap tenaga. Kira-kira seperti itu ada baitnya. Jadi itu yang jadi berubah. Jadi kayak kami anak pandu syarikat Islam senantiasa bertegap badan. Itu. Jadi hal-hal itu yang beliau itu biasa digubah oleh bapak. Juga beliau cerita oleh bapak dan kakek. Kakek juga cerita bahwa ketika beliau sekolah di Madrasah Ibtidayah Mahasinul Akhlak di kantor PLN sekarang. Beliau kan waktu itu A.M. Sangaji pernah pulang dan memberikan ceramah politik kebangsaan kakek. Kepada kakek. Jadi itu murid-muridnya yang diajarin di situ ada 3 murid yang diceritakan oleh kakek. Pertama ada Ustadz Abdul Qadir Lim, kakek Ustadz Abdul Qadir Lim. Bapak mantu dari paman saya, Abdul Ghani Sangaji. Lalu juga ada Pak Abdullah Sulisa, mantan Bupati Maluku Tengah pertama. Dan juga kakek saya Muhammad Sangaji, mereka adalah mantan atau alumni dari Madrasah Ibtidayah Mahasinul Akhlak di PLN sekarang kantor. Jadi itu mungkin tuturan sejarah yang dijelaskan dari kakek ke kita dan kita simpan itu jadi memori kolektif kita. Lalu dalam
apa dalam perjalanannya setelah abang tornya bagaimana sih? Ya, dia out of the box dan dia seorang sosok pemimpin tua yang memang dia nasionalisme Islamnya tuh. Jadi konteks nasionalisme itu saya bilang kenapa nasionalisme? Di zaman 1920 itu beliau sudah terlibat dalam pergerakan kedaerahan. Oke. Persahabatan dia dengan Alexander Tepati di Semarang, kemudian Surabaya. Itu sudah di Ambon Seleden dulu kan. Toko-toko Nyong Ambon Kunjung juga kan. Ambon. Lalu apa ya? Beliau ini di dalam pergerakan ini jadi ikon. Selain kan di ISI itu ada trio SI. Trio SI. Dijuluki trio SI Cokro Salim Sangaji. Tapi sebelum saya ke situ, saya perlu menjadi catatan bahwa AM Sangaji ini dijuluki jago tua, Bang Fadl. Dijuluki jago tua. Nah, julukan ini langsung dari pemerintah kolonial. Oh, menarik. Ya, hal ini termaktub di dalam ditulis pada koran Hindeburg Kalimantan dan koran SK Merdeka Solo. Koran-koran zaman Belanda saat itu yang mewartakan soal sosok yang satu ini. Jadi selain Cokro dan juga The Grand Old Man Haji Agus Salim, ada juga jago tua Abdul Muttalib Sangaji. Ya, kalau Cokro itu kan raja tanpa mahkota. Sang raja Jawa tanpa mahkota. Kalau Agus Salim, The Grand Old Man, orang tua. Kalau AM Sangaji jago tua. Ya. Oke, lanjut Bang. Jadi dalam pendalaman yang saya lakukan itu, saya banyak sekali dapat literasi yang bagi saya, kenapa ya Bang Fajrul, teman-teman pegiat sejarah atau sejarawan di bangsa ini, terkhusus akademisi yang concern terhadap pendidikan sejarah Indonesia, kenapa M. Sangaji itu jarang sekali, bahkan tidak ada sama sekali dibahas di dalam kurikulum atau wacana identitas sejarah nasional. Nah, tentu ini yang menjadi diskursus kritis saya, bahwasanya kalau ketokohan beliau seperti ini berarti ya ada, jangan sampai terjadi distorsi kalau kita tidak kemudian mengungkap gagasan atau geliat juang beliau itu di ruang-ruang publik untuk generasi muda, Gen Z atau milenial saat ini. Benar. Ya, saya kira ini harus tentu kita publish dia, kita campaign untuk kemudian menjadi satu maklumat bersama bahwa oh iya ternyata selain Haji Umar Said Cokroaminoto, Agus Salim, sebelum Soekarno dan lain-lain, ternyata M. Sangaji juga punya peranan signifikan dan komprehensif dalam proses sejarah perjuangan bangsa ini. Kita juga tahu bahwa M. Sangaji ini kan sekolah pada beliau dulu Bang Fazwan kalau tidak salah kan anak-anak ningrat keturunan itu bisa sekolah. Bisa sekolah dan alhamdulillah M. Sangaji bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat mulu. Oh iya. AM Sangaji ini keturunan raja ya? Iya, raja. SMP di Mulo. Lalu beliau tidak sempat ke AMS di tingkat SMA karena tidak ada restu dari orang tua. Lalu beliau langsung mencoba peruntungan menjadi Griever Landrat atau panitera pengadilan di Residen Pansapura. Kayak jaksa begitulah ya. Pokoknya yang beta cukup tertarik itu beliau kan keturunan raja, automatically pengganti raja, tapi memilih jalan juang untuk memerdekakan bangsa. Abang kira-kira punya pengetahuan kasih momen beta pernah dengar Anto mau dipilih jadi raja, harusnya Anto jadi raja, tapi katanya Anto lebih memilih berjuang. Bagaimana itu Bang? Abang bisa kisahkan? Jadi semboyan itu lahir. Jadi begini Bang Fazon, jadi ketika itu tahun 1921, kala itu 1921, Raja Abdul Wahab Sangaji yang notabene adalah ayah dari AM Sangaji itu berkunjung ke Surabaya. Nah, bagaimana cara berkunjung beliau hingga bisa sampai di Surabaya? Nah, ternyata beliau berkunjung ke Surabaya itu memakai atau menaiki. Dulu istilah orang Maluku Tengah itu ada namanya pajiwakan. Pajiwakan itu perahu boot. Perahu boot yang disewakan dari saudara-saudara di Waisalan Kairatu SBP. Lalu itu disewa dari Kairatu SBB dari Waisalan itu. Tapi yang itu dari pengusaha-pengusaha Pala dan Cengkeh, pribumi. Yang notabene dari saudara dari negeri Kelol. Nah, mereka kemudian
Raja Abdullah Sangaji Oke. menumpangi perahu putih itu menuju ke Surabaya, Menuju ke Surabaya. ingin bertemu dengan M Sangaji. Sebenarnya dari M Sangaji tujuan beliau mau ke Kalimantan, ke Samarinda. Ke saudaranya. Karena dalam catatan kakak M Sangaji kan namanya Abdullah Sangaji, Oke. itu sudah menjabat sebagai pamong pemerintah Belanda di sana sebagai kontroler. Controller. Jadi saat itu beliau asisten wedana setingkat wakil bupati sekarang. Wow, Gitu di Karesidenan Kutai Kertanegara atau Karesidenan Kutai. luar biasa. Nah, lalu beliau tidak sempat karena Abdullah Sangaji mengajak di antara dua putranya ini. Ada satu lagi Jen Sangaji tapi jaksa Belanda, jaksa Hof Boina. Beliau mengisyaratkan itu kepada M Sangaji bahwa M Sangaji harus pulang, kalau tidak Abdullah, M Sangaji harus pulang. Tapi apa yang dikatakan oleh M Sangaji kepada bapaknya, Bang? Ini untuk jadi raja. Untuk jadi raja ini, untuk menggantikan hak bapaknya. M Sangaji berkata kepada bapaknya, lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka dari pulang menjadi raja. Wow, lebih baik Berjuang untuk Indonesia merdeka daripada pulang menjadi raja. Daripada pulang. Nah, luar biasa. semboyan Pokoknya kesadaran Iya. itu kan jadi raja. semboyan patriotisme, Privilege. iya, dan patriotisme kemudian M Sangaji untuk tidak mengecewakan sang bapak, dia langsung bilang, saya akan menulis surat kepada Abang Abdullah Sangaji di Samarinda untuk pulang menggantikan saya, Agak merinding, Bang. menggantikan bapak menjadi raja di sana. M Sangaji langsung menyurati abangnya di sana. Luar biasa. 1930 Abdullah Sangaji pulang. Namanya kalau Cokro kan bangsawan, Bangsawan. tapi tidak jadi raja, tidak ada ingin jadi bupati atau apa, tapi terah bangsawan lalu copot gelar bangsawannya untuk berjuang. Tapi kalau Ayam Sangaji ini mau jadi raja, tapi lebih memilih berjuang untuk kemerdekaan. Dengan semboyan tadi, coba Abang. Lebih baik berjuang Lebih untuk baik. Indonesia merdeka daripada pulang menjadi raja. Dari pendirian itu, Bang, Ya. kita tentu saja proses pendalaman Abang beda dong dengan Katong yang Ya. walaupun teman-teman yang lain mungkin juga berjuang dengan Abang walaupun dari jalur mama Ya. punya irisan dengan Ayam Sangaji. Ketika membaca sampai ketemu kalimat-kalimat itu, apa yang terpikirkan di dalam benak Abang itu melihat Ayam Sangaji seperti itu? Ini soal pilihan. Artinya di zaman masa pra kemerdekaan saat itu, seorang M Sangaji sudah berpikir soal nasionalisme bangsa ini. Ya tentu itu adalah satu bagi saya anak muda saat ini, saya tentu itu menjadi pilihan yang dilematis, Bang. Tapi ketika zaman-zaman itu beliau sudah memilih untuk berjuang pada bangsa ini, ya bagi saya ini tentu ada sesuatu yang hari ini akan menjadi, katakanlah menjadi legacy bagi peradaban bangsa, peradaban sejarah di bangsa ini. Dan tentu kita menikmati bahwa sistem feodalistik atau sistem apapun yang keningratan itu ditolak mentah-mentah oleh para pejuang dulu. Harusnya itu bahwasanya di zaman ini kita tidak perlu lagi melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, Bang. Iya, kalau nggak salah itu Tan juga bangsawan. Dia punya gelar Datuk. Muhammad Hatta juga, Sultan Syahrir juga, mereka di daerah masing-masing itu juga termasuk golongan bangsawan ya. Termasuk Ayam Sangaji tentunya, tapi mereka dong punya kesadaran untuk lepaskan semua privilege kebangsawanannya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu saya pikir itu satu tauladan yang mulai hilang di generasi Katong saat ini, khususnya di Maluku. Ya Katong punya tauladan seperti Ayam Sangaji, Leimena dan lain sebagainya yang melepaskan dompung privilege sarjana dan lain sebagainya untuk berjuang. Selain itu, selain sosoknya itu, apa pikiran-pikiran Ayam Sangaji yang bisa Abang ceritakan secara secara esensial tentang
Indonesia, Maluku, yang minimal abang kan pasti punya Ya, referensi. referensi itu. Ya, pertama mungkin jadi di dalam Open Barber Gathering, rapat akbar Oke. yang digelar oleh Syarikat Islam. Seringkali Bang Fazwan, yang utama Haji Umar Sacukremeno itu tidak berkesempatan hadir atau berhalangan. Siapa yang diutus? AM Sangaji. Oke. AM Sangaji ini ketika di alun-alun atau di open bar itu, beliau sering memberikan pencerahan pendidikan politik kebangsaan itu bahwa Indonesia harus bebas gitu, harus bebas merdeka, lepas dari cengkraman imperialis. Tentu ada gium yang sudah dimiliki oleh Syarikat Islam, dan itu secara utuh dikampanyekan oleh Haji Umar Sacukremeno dengan istilah dia Zalbastur atau pemerintahan sendiri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tokoh-tokoh seperti Hos, Abu Salim itu sudah mengkampanyekan Indonesia itu Zalbastur. Artinya kita harus membuat pemerintah sendiri lepas dari cengkraman imperialis, ya kan? Ini tentu yang menjadi saripati dari proses perjuangan itu. Nah, barangkali mungkin saya loncat-loncat ya Bang Fatsun, Ya. tapi penting saya sampaikan bahwa di dalam buku Amels, karangan buku yang ditulis oleh Amels tahun 1952 itu, soal Haji Umar Said Cokroaminoto hidup dan perjuangannya. Oke. Di situ menjelaskan bahwa bagaimana persahabatan atau keakraban seorang Hos Cokro dengan M. Sangaji itu tidak bisa dilepas pisahkan begitu saja. Mereka adalah seperti saudara karib. Nah, lanjut lagi, di dalam buku itu menulis bahwa ketika Hos Cokro bermimpi bertemu dengan Rasulullah saat itu, bermimpi bertemu Rasulullah, setelah tahun 31 itu, tahun 31 ada Open Barber Gathering di Mataram, di Jogja. Beliau juga langsung jatuh sakit. Itu kembali dari kongres dari Mataram, benar. Kongres SI di Mataram. Beliau 3 hari atau 2 hari itu dalam pembaringan, tidak sadarkan diri. Oke. Hari ketiga ketika beliau sadar, beliau menyuruh kepada anaknya saat itu Pak Anwar Cokroaminoto dan beberapa sahabat karib yang bersamai beliau untuk memberikan informasi kepada jago tua AM Sangaji. Tiba-tiba AM Sangaji hadir, datang, beliau tidur lagi. Tidak sadarkan diri kembali. Lalu tiba-tiba beliau bangun lalu ditanyakan oleh, tidak ada yang berani untuk menegur beliau dalam proses itu. AM Sangaji yang mengambil alih itu. Oke. Sangaji kemudian menepuk bahu beliau dan menyampaikan bahwa, Brur, ada apa? Brur ya. Itu dalam buku Amel sih. Oke. Brur. Nah, Brur. Jadi Brur, ada apa? Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Hos? Tenang, saya sedang ketemu Rasulullah. AM Sangaji membiarkan terus proses itu berjalan. Setelah selesai, langsung Hos Cokro memerintahkan AM Sangaji untuk mengambil secari kertas dan pulpen, menulis isi hasil dari perjalanan spiritual mimpi beliau ketika bertemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang kita tahu, Jadi Cokro menyuruh AM AM Sangaji. Sangaji nulis perjalanan Lalu nanti spiritual. diketik. Lanjut Amers lagi. Saat itu tokoh-tokoh yang terkenal settle dalam proses mengetik itu adalah AM Sangaji. Pintar memainkan mesin tik. Oh iya, karena pegawai Belanda waktu itu. Pengadilan tuh. Mantan. Ya, lalu apa yang terjadi? Beliau menulis secara kertas itu bahasa Melayu dan juga bahasa Arab beliau gabungkan, dan hari ini itu menjadi rujukan atau pedoman organisasi Syarikat Islam yang kita kenal dengan program asas, tafsir dan tandim Partai Syarikat Islam Indonesia yang berisi 99 halaman. Itu berkat tulisan AM Sangaji. Hasil dari tulisan AM Sangaji. Ya, hasil itu dari proses spiritual seorang Hos Cokroaminoto ketika bermimpi bertemu dengan Rasul. Beta baru tahu ini, Bang. Kisah ini, jujur, kita mungkin keterbatasan beta dalam mengakses informasi-informasi. Oke. Selain itu, Bang, beta tadi belum dapat pendapat Abang selama Abang mendalami AM Sangaji, berjuang untuk
beliau jadi pahlawan nasional. Pok isi pikiran, maksudnya apa sih sumbangan pikiran? Oke. Walaupun tidak tertulis, minimal kan rekam jejaknya pasti ada. Isi pikiran apa sih beliau maunya bagaimana? Indonesia ini maunya bagaimana? Maluku ini relasinya dengan Indonesia itu bagaimana? Karena kan waktu Sumpah Pemuda itu kan Ayam Sangaji, Leimene, mereka juga merupakan bagian dari proses deklarasi pemuda waktu itu, menyatakan untuk berjanji bersumpah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Tentu saja para Panding Fades waktu itu punya konsep sendiri tentang berjuang mau seperti apa. Kartosuwiryo punya pandangan sendiri tentang Indonesia, Musso punya pandangan sendiri tentang Indonesia, Agus Salim, Cokro, Bung Karno, pun konsep-konsep masing-masing tentang Indonesia. Kalau Ayam Sangaji bagaimana? Baik Bang Fadzal. Jadi begini, dari hasil penelusuran kami di MS itu dan saya secara pribadi, saya dapati banyak sekali artikel zaman Belanda. Di apa institut? Di IMS Institute kita IMS coba. Institute apa? Abdul Muthalib Sangaji Institute. Oke. Nah itu abang yang bikin? Ya, kita kebetulan itu. Kita mendapati banyak hasil atau data fakta otentik terkait beliau. Saya contohkan, sampel itu di surat kabar neraca tahun 1925. Nah, di situ menarik, petisi itu ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Mereka mengatasnamakan bukan sebagai tokoh SI atau sebagai manusia Indonesia. Oke. Lalu menjelaskan bahwa jadi mereka bukan atas nama SI lagi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan. Tahun berapa itu? 1925. 25. Mereka tidak setuju atau mengkanter kebijakan yang diambil oleh kebijakan diskriminatif yang diambil oleh oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda seperti itu. Jadi menarik. Mereka sudah mengatasnamakan atas nama orang Indonesia. Atas nama pemuda atau nama tokoh bangsa Indonesia. Padahal itu kan tulisan pertama kali tentang mencapai Indonesia merdeka itu kan baru tahun 1927 ya, itu baru. Nah, Tan Malaka 27. Nah, Bung Hatta juga relatif sama. Yang mengkritisi itu, yang memberikan itu cuma 2 orang. Yang menandatangani itu petisi itu host Omar Said Cokroaminoto dan Abdul Muthalib Sangaji. Oke. Itu di surat kabar neraca tahun 1925. Oke. Di koran, kalau saya keliru di koran Bintang Timur ada lagi AM Sangaji bicara terkait soal 4 studenten atau 4 studenten orang Indonesia yang sedang menimba ilmu atau menimba pendidikan di Belanda. Nah, yang itu hadir digagas oleh organisasi Pasundan di Bandung. Saat itu memang forum itu digelar di Bandung, digagas di Bandung. Yang menyiasati itu, menginisiasi itu adalah forum organisasi Pasundan di Bandung. Jadi pemateri itu ada 3. Selain organisasi Pasundan sebagai inisiator, sebagai penyelenggara, PNI diwakili oleh Soekarno, Bang Fadzal. BO atau Budi Utomo diwakili oleh Dr. Sutomo. Dan PSI, Partai Serikat Islam, diwakili oleh Abdul Muthalib Sangaji. Apa yang mereka bahas di situ? Soekarno saat itu bertindak selaku forzitar. Apa yang mereka sampaikan di itu? Forzitar, apa mereka sampaikan di situ? Ternyata mereka mengkritisi kebijakan diskriminatif lagi yang diambil oleh Ratu Belanda terkait soal 4 studenten orang Indonesia yang sedang berguru atau menimba ilmu di tanah Belanda. Siapa itu? Itu keterangannya tidak jelas siapa saja, tapi yang jelas narasi yang atau judulnya seperti itu. 4 studenten ini dibela oleh Soekarno, Budi Utomo, Dr. Sutomo dalam hal ini, organisasinya Budi Utomo, lalu PSI. Nah, lalu itu yang saya ketahui. Sebenarnya masih banyak literasi terkait yang itu, ada puluhan lebih yang saya. Tapi karena itu Bang Fadzal izin, itu kita lihatnya harus pakai kaca pembesar, jadi agak sulit juga. Jadi rangkaian itu sudah saya tulis dan insya Allah akan saya bukukan nanti. Saya coba edisi revisi nanti. Pasca Ayam Sangaji jadi pahlawan nasional. Buku yang ini ya? Buku ini. Buku Sangaji menuju Indonesia Merdeka itu. Ayam Sangaji menuju Indonesia Merdeka ini ditulis oleh bapaknya Bang Kamil Moni, Bapak Sam Habib Moni. Nanti ada revisi. Ada edisi revisi. Ada lagi Bang Fadzal. Beliau itu saat di tahun 1930-an itu
ternyata Bumi Putra yang notabene adalah muslim, ketika mau menikah, khotbah nikah dan perjanjian nikah itu ditandatangani oleh dua tokoh. Siapa dua tokoh itu? Haji Umar Said Cokroaminoto dan M. Sangaji. Ini di koran ada, saya lupa. Yang jelas itu mengatakan bahwa ketika ada orang Bumi Putra, orang Jawa, di tanah Jawa khususnya, ketika mau menikah, itu harus datang ke hadapan Haji Umar Said Cokroaminoto di rumahnya di Peneleh nomor 29 hingga 31 yang sekarang Museum Cokroaminoto, atau di rumah Tuan Sangaji di Gang Blauran nomor 4, Gang Blauran 4 nomor 29. Makanya kenapa begitu? Itu. Saat itu kita belum tahu, belum ada KUA. Mungkin Sangaji dikenal tokoh religius juga atau ya. syarikat Islam sebagai apa saat itu mungkin ya. Ya karena belum ada departemen agama kan saat itu. Ya, karena itu mungkin karena sosok A.M. Sangaji juga beliau dianggap punya pengetahuan yang cukup baik tentang agama ya. Karena kita dengar juga kan di Kalimantan itu beliau selain tukang guru suka apa? Hitan nih orang. Kasih orang Ambon bilang basunat. Basunat orang-orang. Banyak katanya itu. Nah, ini Bang. Tadi sudah cukup Abang jelasin panjang lebar tentang perjalanan Abang memperjuangkan A.M. Sangaji, sosok beliau. Kan Abang ini juga lagi konsen memperjuangkan, beberapa waktu terakhir kita lihat ya, memperjuangkan A.M. Sangaji supaya dapat gelar pahlawan nasional. Dan faktanya tahun ini kan dari pemerintah pusat A.M. Sangaji tidak masuk dalam kandidat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Abang bisa cerita proses perjuangan Abang dan teman-teman tim untuk bagaimana supaya A.M. Sangaji dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Baik, prosesnya Bang. Baik. Sebenarnya tidak ada kendala Bang Fazan, tapi ini kita merujuk pada proses regulasi. Artinya lagi-lagi kita bukan terkooptasi ya, tapi kita lagi-lagi harus pada ritme yang sesuai dengan fatsun regulasi. Artinya sesuai dengan ketetapan atau ketentuan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Selain persyaratan khusus, persyaratan umum, A.M. Sangaji clear lah, Bang Fazan. Tapi tentu ada variabel-variabel lain, semisal contoh beliau nanti dibuat naskah akademik, ada seminar nasional lagi, beberapa kali digelar di sini, baru nanti kemudian diusulkan. Nah, segala tahapan itu, alhamdulillah semua sedang dalam tahapan. Lalu, insya Allah dalam waktu dekat, Bang Fazan nanti kita undang juga 28 Desember ini nanti beberapa minggu lagi akan digelar seminar nasional terakhir Bang Fazan sebagai variabel pendukung tadi. Nanti digelar di auditorium Yayin Ambon. Karena A.M. Sangaji nama kampusnya katanya akan transformasi alih status menjadi UIN A.M. Sangaji di kampus Yayan Bang Fazan. Jadi IAIN Ambon itu ya akan transformasi alih status. Jadi alih status jadi UIN A.M. Sangaji. Namanya UIN A.M. Sangaji. Bang Fazan. Nah, ini jadi itu setelah seminar itu dilakukan, diselenggarakan Bang Fazan, maka selesai sudah tahapan terregulasi dari daerah. Januari itu atau Februari harus sudah kita usulkan ke pusat di Kementerian Sosial, karena ada surat edaran itu dari yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal KK2SS. Direktorat itu bahwa batas terakhir pengusulan calon pahlawan nasional itu limitnya itu di 31 Maret 2023. Artinya kita harus kerja cepat Bang Fazan, dikejar bahwa ini deadline. Setelah seminar nasional ini kita insya Allah sama-sama dari Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi kita sama-sama melakukan ikhtiar itu menyerahkan langsung ke Kementerian Sosial. Itu sebagai variabel terakhir. Nah, sampai di Kemensos pun Bang Fazan tidak selesai juga. Nanti ada lagi dibentuk lagi tim peneliti pengkaji gelar pusat. Lalu setelah tim melakukan riset, melakukan seminar, lalu diserahkan ke Komite Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Setelah itu baru dilakukan lagi pertemuan, diserahkan ke Presiden, selaku orang yang punya kompetensi absolut terkait soal siapa yang layak dan tidak layak menjadi calon pahlawan nasional. Saya kira itu. Dalam proses Abang, dalam proses perjuangan untuk A.M. Sangaji dianugerahi sebagai pahlawan nasional kan udah berapa tahun nih dari sejak Abang dikasih amanah. Keluarga bagaimana?
tanggapannya kan ini Aim Sangaji bukan Abang Ansih Ya, tapi keluarga besar. ya. Bagaimana tanggapan atau sikap keluarga dalam melihat proses Abang selama ini? Ya, tentu keluarga besar M. Sangaji di mana saja berada, Bang Fadlan, paling tidak mereka mengapresiasi penuh dan memberikan dukungan ya. Support moral tentu ada. Saya kira itu yang paling penting lah. Support moral itu paling penting. Tapi saya mau katakan bahwa M. Sangaji hari ini bukan lagi milik keluarga sih. Benar. Tepat itu, Bang. M. Sangaji sudah clear lah. Karena M. Sangaji notabene atau kebetulan saja lahir di negeri Rumoni, tapi fase perjuangan beliau kan tidak ansih atau Agustus di Rumoni, tapi beliau melalang buana. Beliau memberikan edukasi ke berbagai tempat, ke berbagai penjuru di Indonesia. Benar. Ya kan, hal ini terbukti atau kita bisa lihat dengan beberapa nama ruas jalan yang mengabadikan nama beliau. Oke. Tenggarong, Samarinda, Dataran Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jogja, Solo, dan lain sebagainya itu kan ada nama M. Sangaji, lebih dari 9 nama jalan, ruas jalan. Nah, tentu bagi kami bahwa M. Sangaji idealnya bukan lagi milik keluarga. Ini sudah milik seluruh masyarakat Maluku pada khususnya dan Indonesia. Sesuai semboyan beliau tadi, lebih kata-kata baik beliau, berjuang lebih untuk baik. Indonesia merdeka dari pulang menjadi raja. Jadi Dan- saya kira itu selesai. Membeta dengar juga dalam proses Abang kan bahkan lebih banyak bukan keluarga ya yang berjuang. Ada multi daerah, Ya, tidak. multi suku yang membersamai Abang dalam proses. Kita cukup banyak ngelihat itu. Tapi dalam proses Abang, apa sih kendala-kendala yang Abang hadapi? Kalau kendala Kan Bang, orang berjuang tuh kan pasti ada fase-fase capek atau ya kan? ada tekanan Ya. atau ada apa begitu. Ya. Duit Kalau- gitu ya, maksudnya. kalau tekanan atau kayak semacam hal yang katakanlah subjektif, kalau kita bilang tidak ada nggak mungkin ya. Mungkin dong. Pasti ada. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau Aim Sangaji saja bisa berikhtiar hingga Indonesia ini merdeka, Merdeka. kita baru separuh jalan Bang. Benar. Di kondisi zaman Di itu. situ. Saya Ada- bisa telepon, dulu mau minta uang kirim surat lama, sekarang Iya. kan bisa telepon. Ada juga yang katakan bahwa kalau Aim Sangaji dulu berjuang untuk Indonesia merdeka dengan darah dan air mata, hari ini kita berjuang barangkali nanti untuk memperkaya diri dan keluarga. Saya pikir itu hal-hal yang memotivasi saya. Oke. Dalam proses perjuangan apapun Bang Fajan pasti ada soal like or dislike. Tapi bagi kita itu manusiawi lah. Ya. Jadi biarkan dia berjalan sesuai dia kodrat alamiahnya saja. Karena ya itu tadi, ada hal yang paling istimewa, teramat istimewa di sini bahwa tugas saya Bang Fajan secara pribadi bahwa tugas saya menunaikan amanah orang Amanah. tua almarhum ibu saya bahwa saya harus menunaikan amanah yang sengaja harus kepala nasional. Saya kira itu aja, sederhana. Jadi segala hal iwal menyangkut itu mau subjektif mau apapun itu, saya kira kita tetap think positif Bang Fajan. Iya. Karena kalau optimisme itu meringankan beban hidup Bang Pak. Kalau ya sorry to say kalau di rumah tentu kita pasti ada pada fase yang kita capek. Kita udahlah gitu nggak ada. Tapi saya kira ini kita udah setengah jalan. Kalau Bang. tulus pasti banyak. Tulus. Bantuan itu Bantuan, dari ya? mana saja. Kemarin kita juga lihat bikin lagu. Ya, Ada alhamdulillah. rapper, salah satu legenda rapper Ambon, Maluku, bikin lagu Aim Sangaji. Dan itu kita diizinkan oleh studio Bang Fadzon hari ini komunitas wanita dan Ya. video itu bisa terselenggara dengan Ya, baik. Bang Amin BW ya. Ya. Keren Per legend. lagunya, banyak yang apresiasi, keren. Jadi Bang, apa harapan Abang terhadap generasi khususnya dalam proses yang sudah Abang jalani untuk perjuangan Aim Sangaji dapat gelar Ya. pahlawan nasional? Ya, Bang Fadzon mungkin untuk generasi muda Maluku pada khususnya bahwa bagi saya secara pribadi selama ini kan kita tahu tokoh-tokoh settle semisal Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Aus Cokro, Gus Salim dan Kiai Haji Irwantara dan lain-lainnya. Tentu mereka sudah selesai lah. Artinya selain sudah jadi pahlawan nasional, nama-nama mereka cukup banyak dalam literasi di bangsa ini. Tapi menjadi pertanyaan adalah dalam konteks pusaran sejarah perjuangan bangsa Aim Sangaji kan minim. Oke. Paling pertama saya mau sampaikan bahwa tugas berat saya selain Aim Sangaji pahlawan juga kita coba akan juga diskusi dengan Kemendikti Oke. bahwasanya
ketokohan beliau pasca jadi pahlawan nasional Bang Fazan harus juga masuk dalam tataran atau wacana identitas sejarah nasional. Artinya nilai-nilai kesejarahan atau historis beliau, karena peran politik beliau bukan saja politik Bang Fazan, beliau juga punya peranan penting dalam konteks pendidikan. Beliau mendirikan sekolah-sekolah di baik di Ambon dan di kita tahu di Samarinda itu namanya BPPR, Balai Pendidikan dan Pengajaran Rakyat, yang beliau dirikan bersama dengan salah satu muridnya namanya Abdul Muiz, mantan gubernur Kalimantan Timur. Nah itu masih ada sampai hari ini. Artinya juga generasi Indonesia muda Maluku harus melek sejarah gitu. Jadi selain Patimura, Christina Marta Tiahu, Lemena dan lainnya, tentu kita punya Aim Sangaji juga yang memang hari ini lagi sama-sama kita perjuangkan sebagai komunitas anak muda Maluku, termasuk Bang Fazwan lewat komunitas Lanitenya. Ya harapan besar kita tentu kita punya ada bangun kolaborasi positif. Artinya sinergitas itu terbangun dengan seluruh level atau seluruh unsur siapa. Dan yang paling penting tentu political will pemerintah daerah sejauh mana. Artinya jangan sampai ketika kita selesai seminar kita usulkan tapi dibiarkan begitu saja tanpa ada proses pengawalan. Zong nantinya kan. Nah sore itu kita harus jujur bahwa ketika pasca diusulkan tentu harus ada pengawalan dari dalam. Artinya dengan cara-cara yang minimal kita ya sejauh ini kita lihat kan setelah Lemena kan Maluku belum ada. Kita harus mencontohkan di Maluku Utara. Itu kan dia kontinuitas juga. Nah, harusnya kita ini menjadi satu proses edukasi juga bahwa kok Maluku Utara bisa gitu. Dan secepatnya terakhir kemarin Ki Haji Salahuddin bin Talabuddin itu. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita. Ya, harapan saya tentu saya pada kesempatan ini berterima kasih kepada komunitas muda Maluku, baik intelektual atau yang di akar rumput. Artinya campaign Aim Sangaji yang kita bawa dengan jargon atau tagline Rupiah itu, dia mendapat simpati publik. Dia menyeruak. Saya bersyukur Bang Fazwan, teman-teman yang ada yang punya akun-akun sosial media kan tuh membagikan postingan atau terkait soal Aim Sangaji itu saja cukup. Artinya ini sudah menjadi profile warning, menjadi perjuangan bersama. Lalu ini sudah suka atau tidak, ini sudah menjadi wacana nasional. Bahwa Aim Sangaji ini kan ada pada level perintis. Nah, saya ingin sentil sedikit soal statement Ibu Tri Risma hari ini di Kompas tahun 2021. Beliau mengatakan bahwa saat itu di 2022 ada 30 calon pahlawan nasional diusulkan dari daerah. Tetapi bukan berarti beliau tandas beliau, bukan berarti beliau mengenyampingkan pahlawan lokal. Tetapi yang kalau bisa yang akan diprioritaskan adalah menjadi prioritas adalah tokoh perintis kemerdekaan. Pahlawan perintis kemerdekaan. Kita tahu bersama bahwa Aim Sangaji ada pada level perintis atau pendobrak, penggerak Indonesia merdeka. Benar. Nah, ini yang barangkali yang menjadi harapan. Lalu terakhir pesan saya Aim Sangaji lagi-lagi saya mau sampaikan bukan lagi untuk milik keluarga atau saya hari ini duduk di forum talk show ini. Saya kira sudah selesai. Aim Sangaji sudah milik seluruh umat, milik seluruh rakyat Maluku, rakyat Indonesia pada umumnya, dan kita pada kesempatan ini memohon doa dan dukungan. Proses ini penantian atau proses panjang ini semoga ikhtiar ini menjadi nyata di tahun 2023 lancar dan berhasil. Dan ini menjadi hadiah Majani untuk rakyat Maluku. Itu barangkali. Memang kalau Dongsu, orang-orang seperti Aim Sangaji, Lemena yang sudah dapat gelar pahlawan, Swabesi, Batu Harhari, dan banyak ketempung orang tua-tua yang bersumbangsi untuk pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Katong seng bisa kasih apa-apa tapi minimal katong tempatkan dong punya posisi pada tempatnya yang baik. Beta pikir begitu saja, Bang. Terima kasih sudah datang berbincang di komunitas Lanite. Saudara sekalian, katong sudah di akhir acara. Semoga generasi dapat mengambil contoh pelajaran makna hidup dari perjalanan Aim Sangaji yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dengan
kalimatnya yang cukup ikonik, lebih baik berjuang untuk kemerdekaan Indonesia daripada pulang menjadi raja. Terima kasih banyak-banyak nonton talk show komunitas Lanite. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tabea.